Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Matematika Dasar 2. Setelah minggu lalu kita membahas tentang fungsi logaritma alami, hari ini kita akan bahas tentang fungsi eksponen alami. Sebelum kalian menyimak materinya, silahkan di-pause dulu videonya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Kita mulai dengan definisi dari fungsi eksponen alami. Nah, sebelumnya kan sudah mempelajari tentang fungsi logaritma alami ya, yang dinotasikan dengan huruf ln, yang dibaca dengan ln. Nah, inverse dari ln itu disebut dengan fungsi eksponen alami, di mana eksponen alami itu dinotasikan dengan ini, exp ya, dibaca dengan eksponen, atau huruf E begini saja juga boleh dibaca dengan eksponen. Nah, hubungan antara ln dengan eksponen itu adalah X sama dengan eksponen pangkat Y jika dan hanya jika Y itu sama dengan ln dari X ini, di mana X-nya haruslah bilangan positif. Oke. Kemudian kita lihat bilangan eksponen itu apa sih, atau huruf E ini apa sih. Nah, huruf E itu merupakan bilangan real positif yang unik sedemikian sehingga ln dari E itu sama dengan 1. Nah, E itu nilainya itu atau angkanya itu adalah ini 2,718 dan seterusnya, di mana dia merupakan bilangan irasional dan angka di belakang angka desimalnya ini tidak berulang secara teratur atau tidak ada polanya. Oke, kita lihat aturan-aturan pada fungsi eksponen alami ini. Kita mulai dengan teorema ini. Eksponen pangkat A dikali eksponen pangkat B itu sama saja dengan eksponen pangkat A tambah B. Jadi kalau bilangan pokoknya, unsur pokoknya ini adalah E, kemudian E pangkat A dikali dengan E pangkat B, maka nilainya sama artinya dengan E pangkat A ditambah B. Kemudian jika E pangkat A dibagi E pangkat B, maka itu kalau disederhanakan bisa ditulis menjadi E sama dengan A dikurang B, jadi pangkatnya dikurang. Kalau ini dikali, maka pangkatnya jadi ditambah. Contohnya, E pangkat 2 dikali E pangkat 3. Nah, ini kan sama-sama E ya. Nah, karena ini perkalian, maka tinggal ditambahkan saja pangkatnya menjadi E pangkat 5. Kalau E pangkat 2 bagi E pangkat 3, kalau kita satukan penulisannya, pangkatnya dikurangkan di sini jika E pangkat 2 dengan E pangkat 3-nya dibagi. Nah, E pangkatnya dikurang, 2 kurang 3 kan negatif 1 ya. Jadi E pangkat 2 bagi E pangkat 3 sama dengan E pangkat negatif 1. Nah, berikutnya aturan turunan pada fungsi eksponen alami. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui, kalau kita punya Y sama dengan Fx, maka notasi turunannya itu bisa kita tuliskan dengan Y aksen atau F aksen X kan ya. Nah, di sini kalau kita punya Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya, atau di sini saya nulis menggunakan notasi Y aksen, itu sama dengan E pangkat X itu juga. Jika kita punya Y sama dengan K kali E pangkat X, di mana K itu adalah sembarang bilangan real, ini artinya adalah K anggota bilangan real ya. Jika Y sama dengan K kali E pangkat X, maka turunannya adalah K kali E pangkat X itu juga. Jadi, ini dua fungsi ini itu jika diturunkan, hasil turunannya adalah sama dengan dirinya sendiri. Oke, jadi kalau pangkat dari eksponennya itu adalah hanya X saja, tidak ada embel-embel yang lain, maka turunannya adalah tetap dirinya sendiri. Misalnya, Y sama dengan negatif 2 kali E pangkat X. Karena pangkat dari eksponen ini adalah hanya X saja, maka turunannya adalah tetap dirinya sendiri ini, yaitu negatif 2E pangkat X. Kemudian Y sama dengan 3 per 2E pangkat X, maka turunannya adalah tetap 3 per 2E pangkat X, karena eksponennya di sini hanya berpangkat X saja tanpa embel-embel yang lain. Berikutnya kita akan menggunakan aturan rantai untuk menemukan turunan dari fungsi eksponen alami jika pangkat dari eksponen itu tidak sesederhana yang ini tadi. Kalau ini kan pangkat dari eksponennya benar-benar hanya X saja. Gimana kalau pangkat dari eksponennya ini tidak sesederhana itu? Misalnya fungsi Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Nah, ini kan pangkat dari eksponennya X kuadrat dan ini tidak sederhana lagi. Nah, kita akan memanfaatkan aturan rantai untuk menemukan turunan dari fungsi eksponen ini. Bagaimana prosesnya? Perhatikan, Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Nah, kita asumsikanlah pangkat dari eksponen ini sebagai U. Jadi, U itu adalah sama dengan X kuadrat ini. Nah, kemudian temukan turunan U terhadap X. Di sini kan U jadinya tergantung pada X ya. Maka kita bisa menemukan turunan U terhadap X yang kita notasikan dengan DU dx. Nah, turunan dari X kuadrat itu kan adalah 2X ya. Jadi DU dx-nya adalah 2X.
Nah, kemudian Y itu tadi kan sama dengan E pangkat X kuadrat. Dan X kuadrat itu kita simbolkan dengan U. Jadi E pangkat X kuadrat itu boleh dong kita notasikan menjadi E pangkat U. Karena kita mengganti X kuadrat di sini dengan U. Jadi Y sama dengan eksponen pangkat U. Nah, di sini berarti kan Y tergantung pada variabel U. Maka kita bisa menemukan turunan Y terhadap U. Atau notasinya adalah dy du. Nah, turunan Y terhadap U adalah dalam hal ini karena Y itu sama dengan E pangkat U, kalau eksponen itu pangkatnya adalah hanya variabelnya saja tanpa embel-embel yang lain, maka turunannya adalah tetap dirinya sendiri. Jadi turunan dari E pangkat U ya tetap saja E pangkat U. Nah, tapi yang kita butuhkan kan bukan du dx, bukan dy du, tapi yang kita butuhkan adalah y aksen atau dy dx. Ingat y aksen itu sama dengan dy dx, toh di dalam fungsi kita ini juga tidak ada variabel u kan ya. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan aturan rantai. dy dx itu sama dengan dy du dikali du dx. Rumusnya sudah begini untuk aturan rantai. Nah, dy du itu apa sih? Tadi kita sudah temukan dy du sama dengan E pangkat U. Jadi gantilah dy du ini dengan E pangkat U dikali du dx. Du dx itu adalah ini, dia sama dengan 2x. Jadi du dx itu sama dengan, ganti dengan 2x. Nah, berarti dy dx kan sama dengan E pangkat U kali 2x. Tapi di dalam fungsi kita ini kan tidak ada variabel U. Maka gantilah kembali U ini. Tadi U itu apa? Di sini kita punya U-nya sama dengan X kuadrat. Maka E pangkat U menjadi E pangkat X kuadrat. Udah dikali dengan 2X. Maka inilah yang merupakan ekspresi dari Y aksen atau F aksen X ini ya. dy dx itu kan sama saja dengan y aksen dan sama juga dengan f aksen x. Oke, kita lihat contoh kedua. Y sama dengan eksponen pangkat 2x kuadrat dikurang x. Nah, di sini pangkat dari E juga tidak sederhana. Maka kita misalkan pangkatnya itu sebagai U. Jadi U-nya itu adalah 2x kuadrat dikurang x. Nah, karena U tergantung pada variabel X, maka kita temukan turunan U terhadap X yang notasinya adalah du dx. Nah, carilah turunan dari ini. Turunan dari 2x kuadrat itu adalah 4x, dikurang turunan dari X itu adalah 1 ya, karena koefisien X kan 1 ya. Nah, kemudian karena 2x kuadrat kurang X ini kita nyatakan sebagai U, berarti eksponen pangkat ini itu sama saja dengan Y sama dengan E pangkat U ini, dimana U-nya itu adalah ini. Karena kan kita mengganti saja nih 2x kuadrat kurang X kan sama dengan U, jadi E pangkat ini sama artinya dengan E pangkat U. Ini dia. Nah, Y kan tergantung pada variabel U, maka kita bisa menemukan dy du yang merupakan turunan Y terhadap U. Nah, karena pangkat dari eksponen itu murni hanya U saja, maka turunannya adalah tetap dirinya sendiri, yaitu E pangkat U juga. Nah, cuman yang kita butuhkan kan Y aksen atau dy dx. Artinya kita mau menemukan turunan Y terhadap X. Toh di dalam fungsi kita juga tidak ada variabel U kan ya. Maka jalankanlah aturan rantai dengan rumus dy dx sama dengan dy du kali du dx. dy du tadi apa? Ini dia dy du yaitu E pangkat U. Ini dikali du dx itu adalah 4x kurang 1 ini. Nah, berikutnya karena di fungsi kita ini tidak ada variabel U, gantilah U ini dengan pemisalan tadi. Tadi kan U-nya sama dengan 2x kuadrat dikurang X. Maka ganti U di sini dengan 2x kuadrat dikurang X. Kemudian dikali dengan yang ininya tetap 4x kurang 1. Udah, maka inilah dia yang menjadi dy dx atau Y aksen atau F aksen X. Oke, berikutnya aturan integral pada fungsi eksponen alami. Oke, integral sebagaimana pada turunan, tadi kan integral turunan dari eksponen pangkat X itu kan dirinya sendiri. Nah, begitu juga di sini integral dari E pangkat X itu adalah E pangkat X juga. Tapi kemudian ditambah dengan C, di mana C itu adalah sembarang konstanta. Ingat lagi sebelumnya aturan ini kan disebut dengan integral tak tentu, di mana tidak ada batas bawah dan batas atas. Maka hasil integralnya selalu ada ditambah konstanta sembarang.
Kemudian integral dari K kali E pangkat X. Tadi turunan dari K kali E pangkat X itu kan tetap dirinya sendiri ya, K kali E pangkat X. Maka integral dari K kali E pangkat X itu adalah tetap dirinya sendiri juga. Kemudian baru ditambah C. Kenapa ditambah C? Karena ini adalah integral tak tentu di mana tidak ada batas bawah dan tidak ada batas atas. K ini sembarang bilangan real ya. Kemudian yang bentuk pertama ini analog saja dengan bentuk kedua ya, ganti saja X-nya dengan U. Integral dari E pangkat U du, artinya adalah E pangkat U ini diintegralkan terhadap U. Kalau ini artinya adalah E pangkat X ini diintegralkan terhadap X. Nah, integral dari E pangkat U itu sama dengan E pangkat U ditambah C. Contohnya, integral dari 2e pangkat x terhadap variabel x adalah ya tetap saja 2e pangkat x, tapi kemudian ditambah c karena ini masih integral tak tentu. Integral dari negatif 1 per 2e pangkat x terhadap x sama dengan ya tetap saja negatif setengah e pangkat x ditambah c. Intinya kalau eksponennya pangkatnya adalah sederhana, hanya satu variabelnya saja, tidak ada dikali, tidak ada dipangkat, tidak ada ditambah dengan yang lainnya, maka hasil integral atau turunannya adalah tetap dirinya sendiri. Kita lihat contoh yang lebih sedikit rumit untuk integral dari eksponen. Temukan integral dari eksponen pangkat negatif 4x terhadap variabel x. Nah, sama seperti pada turunan tadi, pangkat dari variabel e ini kita nyatakan sebagai u. Jadi, anggap saja negatif 4x ini sama dengan u. Nah, u sama dengan negatif 4x. Kemudian temukan diferensial dari u. Nah, atau diferensial dari u adalah du sama dengan diferensial dari negatif 4x itu adalah negatif 4 dx. Karena kan turunan dari negatif 4x kan negatif 4 ya. Jadi du sama dengan turunan dari ini adalah negatif 4 dx ya. Nah, berikutnya di bentuk integral kita kan ada dx ya. Maka dari sini kita temukanlah dx-nya sama dengan apa. Kalau du sama dengan negatif 4 dx, berarti dx-nya sama dengan, pindahkan saja negatif 4 ini ke kiri. Karena negatif 4 dengan dx itu adalah let's say dikalikan, maka pindah ke kiri negatif 4-nya menjadi dibagi. Bagi negatif 4. Atau semua ruas ini dibagi dengan negatif 4 supaya di ruas kanan ini hanya tersisa dx saja. Nah, yang ini menjadi du per negatif 4 sama dengan yang di kanan tinggal dx saja. Jadi dx sama dengan du per negatif 4. Atau du per negatif 4 ini sama saja dengan 1 per negatif 4 kali du gitu ya. Yang ini hanya kan du per negatif 4, koefisien du yang dipemilangkan 1, jadi boleh dituliskan sebagai 1 per negatif 4 du. Udah, berikutnya kita kembali ke bentuk awal ini. Integral dari eksponen pangkat negatif 4x dx sama dengan integral dari, nah kita ubah dulu menjadi du semua yang di dalam ini. Negatif 4x ini tadi kan sama dengan u ya, jadi ganti yang negatif 4x menjadi u dikali dengan dx. Dx itu apa sih? Tadi inilah dx. Dx itu kan 1 per negatif 4 du. Jadi kita ganti yang dx ini dengan 1 per negatif 4 du ya. Jadi dx ini satu paket diganti dengan ini. Jadi suku yang ini itu untuk menggantikan dx yang ada di sini. Nah, jadinya bentuk ini kalau kita tuliskan biasakan yang bilangan di kiri ya. Nah, ini sama artinya dengan integral dari 1 per negatif 4 E pangkat U du. Nah, karena di sini E pangkat U dan kita mengintegralkan terhadap U, pangkat dari eksponen kan sudah sangat sederhana tuh, U saja. Maka integral dari ini adalah tetap dirinya sendiri, yaitu 1 per negatif 4 kali E pangkat U tambah C. Nah, tapi di fungsi kita kan tidak ada U, maka kembalikanlah ke variabel X. U itu tadi apa? U itu adalah negatif 4X. Jadi ini sama dengan 1 per negatif 4 kan sama artinya dengan negatif 1 per 4 ya. E pangkat U-nya ini kita kembalikan ganti dengan negatif 4X. Jadi pangkat negatif 4X tambah C. Kenapa tambah C? Lagi-lagi dikarenakan ini adalah integral tak tentu. Udah selesai. Jadi integral dari E pangkat negatif 4X terhadap X itu adalah negatif 1 per 4E pangkat negatif 4X tambah C. Ini ya. Oke, berikutnya
temukan integral dari X kali E pangkat negatif 3X dikuadratkan dx. Nah, di sini eksponennya lagi-lagi tidak sederhana pangkatnya, maka yang pangkat ini kita misalkan sebagai U. Jadi U sama dengan negatif 3X kuadrat ya. Nah, turunan dari U dituliskan dengan DU, diferensial dari negatif 3X kuadrat adalah negatif 6X dx ya. Kan turunan dari negatif 3X kuadrat adalah negatif 6X. Nah, yang kita butuhkan adalah dx, maka bagi semua ruas ini dengan negatif 6X. Yang dikirim menjadi du per negatif 6X, ini dia. Kemudian negatif 6X dx bagi negatif 6X. Negatif 6X bagi negatif 6X kan habis atau 1 ya. Sehingga di sini tersisa dx saja. Ini dx. Udah, ini sama saja ya, tinggal tukar ruas saja. Nah, du per negatif 6x itu sama artinya dengan 1 per negatif 6x du. Ya, anggap koefisien dari du ini adalah 1. Oke, jadi ini sama artinya dengan 1 per negatif 6x du. Nah, kita kembali ke integral kita tadi. Integral dari x kali e pangkat negatif 3x kuadrat dx sama dengan integral dari x-nya biarkan tetap. E pangkat negatif 3x kuadrat ini menjadi E pangkat U karena negatif 3x kuadratnya itu kita ganti dulu dengan U. Kemudian dx ini itu adalah ini satu paket 1 per negatif 6x du. Ya, sesuai dengan di sini. Nah, kita susun yang ini pindahkan ke kiri jadi sama dengan integral dari 1 per negatif 6x kali E pangkat U du. Dari sini ya. Ini cuma memindahkan ini ke kiri saja jadilah ini. Nah, X bagi X kan habis ya, atau 1. Sehingga ini sama dengan integral dari negatif 1 per 6 E pangkat U du. Integral dari negatif 1 per 6 E pangkat U du. Nah, karena eksponen ini pangkatnya sudah sangat sederhana, yaitu merupakan eksponen asli, alami, maka kita bisa mengintegralkan ini, yaitu menjadi tetap dirinya sendiri, negatif 1 per 6 E pangkat U tambah C. Nah, tadi kan di soal tidak ada U ya, maka kita kembalikanlah ganti U ini dengan negatif 3X kuadrat. Jadi negatif 1 per 6 E pangkat U sama dengan negatif 1 per 6 E pangkat U-nya diganti menjadi negatif 3X kuadrat. Tambah C. Udah selesai, maka integral dari ini itu sama dengan negatif dari 1 per 6 E pangkat negatif 3X kuadrat. Tambah C. Nah, ini ada tugas, ada 2 nomor. Yang pertama, gunakan aturan rantai untuk menemukan turunan dari fungsi ini, eksponen. Kemudian temukan integral tak tentu dari fungsi ini. Ya, terima kasih. Sekian materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.